Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani Matuljanah. Saya dari Prodi Informatika A semester 8. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu studi kelayakan proyek. Di sini saya mengambil tema yaitu travel agent. Sebelum saya menjelaskan apa itu travel agent, saya akan menjelaskan dulu apa itu studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu proyek menguntungkan untuk dilaksanakan atau dilakukan sebelum proyek dijalankan. Studi kelayakan menganalisa seluruh bidang yang berkaitan dengan proyek seperti AMDAL, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Studi kelayakan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu proyek memberikan keuntungan atau tidak. Nah, dari sini saya mengambil tema yaitu travel agent. Apa itu travel agent? Travel agent yaitu penyedia jasa yang membantu mereservasi fasilitas wisata dan mengurus surat untuk berpergian, yaitu berupa tiket, voucher hotel, jasa pengurusan dokumen, dan lain sebagainya. Jenis-jenis travel agent. Nah, jenis-jenis travel agent ini ada 4. Yang pertama, agentur internasional. Agentur internasional ini sebuah perjalanan wisata yang melayani rute nasional dan internasional yang menawarkan wisata lintas negara maupun benua. Contohnya seperti haji dan umroh. Nah, setiap tahunnya haji dan umroh ini kebutuhan masyarakat itu semakin meningkat dan semakin bertambah. Lalu yang kedua, agentur nasional. Agentur nasional ini merupakan sebuah biro perjalanan wisata yang hanya melayani rute nasional lokal dalam suatu negara. Lalu yang ketiga, agentur domestik. Nah, memiliki lingkup paling sempit karena hanya melayani rute perjalanan wisata pada wilayah tertentu saja, seperti contohnya ke Jakarta, Jogja, dan Semarang. Lalu yang keempat ada gabungan semuanya. Nah, gabungan semuanya ini yaitu semua jenis tour ini melayani semua rute perjalanan, baik antar negara, lokal, dalam negara, atau domestik. Nah, bisnis ini biasanya sangat luas dan banyak jaringannya dan sudah bekerja sama dengan wisata-wisata lainnya. Alasan bisnis berjalan ada 6 faktor. Yang pertama, tingkat kebutuhan hiburan masyarakat semakin tinggi. Kebutuhan manusia akan wisata semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan manusia ini tergolong kebutuhan tersier. Sekarang kebutuhan berubah menjadi kebutuhan sekunder bahkan primer. Nah, di setiap tahunnya atau setiap harinya pasti ada saja masyarakat yang liburan dari menjadi kayak liburan itu menjadi sebuah kebutuhan bahkan tren di masyarakat pada saat ini. Yang kedua, mobilitas manusia semakin tinggi. Dan yang ketiga, tergolong bisnis yang tidak ada matinya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dunia wisata atau liburan sudah menjadi kebutuhan wajib masyarakat. Kenyataan tersebut membuat banyak orang membutuhkan liburan yang frekuensinya sering dilakukan. Yang keempat, gencarnya pemerintah mempromosikan pariwisata. Potensi wisata Indonesia sangat banyak yang meliputi Sabang hingga Merauke. Setiap daerah di Indonesia mempunyai tempat wisata masing-masing, mulai dari wisata laut, pantai, dan peninggalan kebudayaan tradisi, kebudayaan sampai pada event-event budaya tertentu. Di sisi lain, kekayaan keragaman tradisi dan budaya membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang membaik. Kalangan pelaku usaha menilai bahwa prospek sektor industri pariwisata di Indonesia sangat menjanjikan. Salah satu indikatornya adalah kestabilan perekonomian Indonesia yang terus tumbuh setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan ini dapat meningkatkan kualitas di masyarakat, seperti jumlah masyarakat kelas menengah berubah menjadi golongan kelas atas. Yang keenam yaitu potensi keuntungan yang besar dari pariwisata ini atau dari travel agent sangat banyak untungnya, seperti hari weekend atau weekday. Nah, di situ harga atau tiketnya
semakin banyaknya orang membeli di hari liburan, maka semakin tinggi juga harga tiketnya. Nah, di situ dapat diketahui bahwa keuntungannya sangat besar. Kelebihan travel agent, ada 3 faktor pasar yang selalu ada. Bisnis travel ini bisa dibilang bukan bisnis yang musiman, karena setiap waktu pasti ada orang liburan. Contohnya seperti bandara dan stasiun, setiap harinya pasti ada orang yang berangkat dan pulang. Nah, dari situ dapat dikatakan pasarnya selalu ada dan tidak musiman. Yang kedua, inovasi terbuka luas. Inovasi terbuka luas. Bisnis travel ini termasuk dunia yang terbuka luas untuk inovasi. Nah, kita bisa menciptakan membuat sendiri paket perjalanan yang terdiri dari tiket pesawat dan akomodasi hotel. Yang ketiga, banyaknya mitra. Nah, bisnis travel ini artinya kita bisa bermitra dengan berbagai macam penyedia jasa yang berkaitan dengan travel, seperti transportasi dan akomodasi. Untuk travel agent ada 4. Yang pertama, perlu jaringan yang kuat. Menjalankan usaha suatu travel tidak cukup dengan modal saja, tapi kita harus mempunyai tim koneksi yang luas, jaringan yang banyak, dan kerjasama tim yang banyak. Ketika usaha tour travel hanya bergerak pada masyarakat terdekat, kita tidak mungkin akan berhasil. Yang kedua, legalitas usaha harus paten. Legalitas usaha di tour travel harus lengkap dan paten. Ini salah satu modal yang mesti kita miliki. Ketika legalitasnya tidak mencukupi, maka usaha tour travel kita tidak akan terpakai. Yang ketiga, perputaran uang lama. Usaha travel ini beresiko perputaran uang yang lama karena dalam tahap awal sampai ada penyelenggaraan acara butuh tahapan yang banyak untuk mengurus pembayaran dan pelunasan. Jadi jika hanya menerima garam atau event kecil saja seperti habis dirasa lelahnya saja, kita tidak akan ada keuntungan yang didapat. Nah, lain halnya jika usaha tour travel skala besar, maka uang atau keuntungannya kita bisa langsung banyak dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, kondisi dan keadaan. Kondisi dan keadaan menjadi resiko kelamaan usaha tour travel karena misalnya setelah melakukan kerjasama dan sudah dilakukan pembayaran uang desain, kemudian terjadi permasalahan internal sehingga membuat rencana-rencana atau rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Resiko bisnis travel agent yaitu resiko dari suatu bisnis tidak lain adalah masalah uang, jaringan, dan legalitas bisnis. Misalnya, setelah bekerja sama dengan membayar setengah dari jumlah, mungkin akan ada masalah internal yang menyebabkan penundaan kegiatan. Hal ini sudah lumrah terjadi di dunia perbisnisan. Nah, kesimpulan dari travel agent tadi, bisnis travel termasuk usaha yang tergolong rumit, baik dari segi modal, konsep, tim, dan kepuasan klien yang mesti terjamin. Bisnis travel agent bisa dilakukan online atau offline. Bisnis ini sangat banyak dibutuhkan oleh setiap orang. Bisnis ini dapat bertahan sangat lama asal dikelola dengan baik. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Travel, di video kali ini Travel Update akan sampaikan keuntungan dan kelebihan menggunakan travel agent. Ada banyak alasan mengapa lebih baik liburan bersama travel agent dibandingkan liburan sendiri. Keuntungan dan kelebihan menggunakan travel agent, pertama, mendapat pelayanan yang spesial dari travel agent. Keuntungan dan kelebihan ikut travel agent yang pertama adalah pelayanannya yang spesial. Hal ini tentunya tidak akan kamu dapatkan saat pergi liburan sendiri. 2. Tidak perlu repot membuat itinerary. Kelebihan menggunakan travel agent untuk liburan yang paling kentara adalah kemudahannya. Kamu nggak perlu lagi repot menentukan dan memilih sendiri objek wisata yang ingin kamu kunjungi di suatu negara.
Sebagian dari kamu mungkin berpikir membuat itinerary itu mudah. Tinggal cari saja di Google dengan kata kunci tempat wisata terbaik di Korea. Kamu sudah bisa menemukan puluhan destinasi yang menarik dikunjungi. Padahal membuat itinerary tidak semudah itu. Kamu harus mengetahui transportasi apa yang harus digunakan hingga merancang urutan masing-masing wisata yang ingin dikunjungi setiap harinya. Nah, keuntungan dan kelebihan menggunakan travel agent adalah kamu nggak perlu repot memikirkan itu semua. 3. Bisa konsultasi tentang destinasi yang ingin dikunjungi. Kelebihan menggunakan travel agent yang ketiga adalah bisa konsultasi langsung dengan travel konsultan mengenai destinasi-destinasi wajib di sebuah tempat wisata. 4. Kemudahan booking tiket pesawat. Booking tiket pesawat untuk 1 atau 2 orang mungkin mudah dilakukan. Tapi kalau untuk 10 orang atau lebih pasti pusing. Nah, keuntungan menggunakan travel agent adalah lebih mudah dalam booking pesawat. Jika menggunakan jasa travel, kamu tinggal saja mengirimkan data-data peserta traveling, habis itu kalian tinggal duduk manis saja. 5. Kemudahan jika ada jadwal yang berubah. Terkadang ada satu kondisi yang mengganggu atau menghambat rencana liburan kamu, entah sakit, keperluan mendadak, jadwal penerbangan yang berubah, atau sebagainya. Tak jarang tiket pesawat dan hotel yang dibeli pun hangus karena kamu harus mengubah jadwal perjalanan. Nah, kalau kamu memesan paket tour di jasa travel, kemungkinan buruk ini bisa kamu hindari. Untuk beberapa kondisi, tiket pesawat dan hotel yang sudah kamu pesan di tour agen bisa diundur atau di-refund. Tapi biasanya ada biaya pembatalan yang harus kamu tanggung. Terus kamu juga bisa meminta jadwalnya diganti jika berhalangan di tanggal tertentu. Semuanya tinggal didiskusikan dengan travel konsultan kamu. 6. Lebih mudah mengurus dokumen perjalanan atau visa. Buat kamu yang sudah pernah mengurus pengajuan visa sendiri, pasti sudah tahu bagaimana ribetnya proses tersebut. Apalagi cara membuat visa Schengen yang sangat membingungkan jika dilakukan sendiri. 7. Liburan bisa lebih efisien. Jika kamu memiliki waktu traveling yang terbatas, menggunakan jasa travel adalah pilihan terbaik. Sebab keunggulan menggunakan travel agent dibanding traveling sendiri adalah liburannya lebih efisien. Saat menjelajahi negara dan lokasi yang baru, ada kalanya kita bingung dan tersesat. Meski wajar, tapi itu bisa membuang waktumu yang berharga. Travel agent akan membantu kalian merancang liburan yang lebih efisien. Kamu juga bisa memilih beragam jenis wisata yang diinginkan seperti wisata alam, wisata sejarah maupun wisata religi. 8. Tarif hotel yang lebih murah. Selain kemudahannya, keunggulan menggunakan travel agent yang paling kentara adalah harganya lebih murah. Contohnya adalah biaya menginap di hotel. Umumnya, setiap travel agent sudah memiliki supplier sendiri untuk hotel. Nah, jika kamu memesan dalam jumlah yang banyak, tentunya travel dan pelanggan akan mendapatkan harga yang lebih murah. 9. Kesempatan menginap di lokasi yang strategis. Biasanya, biaya menginap di hotel lokasi yang strategis akan jauh lebih mahal. Belum lagi jika kehabisan slot. Nah, kalau kita menggunakan jasa travel, hal ini tidak perlu kamu pusingkan karena pihak travel pasti akan mengurusnya. Mendapatkan harga murah di lokasi yang strategis. 10. Transportasi yang nyaman, tapi lebih hemat. Kelebihan menggunakan jasa travel adalah layanan transportasi yang nyaman. Kamu nggak perlu pusing memikirkan transportasi apa yang digunakan saat ingin mengunjungi sebuah destinasi wisata. Kamu hanya perlu duduk manis dan fokus pada kebahagiaan liburanmu. Terus kamu juga nggak perlu takut tersasar atau salah naik transportasi umum. 11. Tiket masuk destinasi wisata yang lebih murah. Tak hanya hotel, biaya tiket masuk objek wisata juga akan lebih murah jika menggunakan jasa travel. Biasanya travel agen akan membeli tiket masuk objek wisata dalam jumlah yang besar sehingga mendapatkan diskon harga. Jadi jangan heran kalau paket tour lebih murah dibandingkan jalan-jalan mandiri. 12. Pelayanan dokumentasi. Ini nih keuntungan yang dicari setiap orang, terutama kamu yang senang berfoto. Saat ikut tour di jasa travel, biasanya akan diberikan pelayanan dokumentasi. 13. Enggak perlu pusing mencari tempat makanan halal. Salah satu hal yang wajib menjadi perhatian kamu saat liburan di luar negeri adalah mencari tempat makan yang halal, terutama bagi kamu yang beragama Islam. Nah, kalau kamu menggunakan jasa travel, kamu nggak perlu pusing memikirkan di mana tempat makan yang halal dengan harga yang terjangkau. Pihak travel pasti akan mengajak kamu mengunjungi restoran yang halal selama traveling. 14. Tour leader guide yang berpengalaman. Satu lagi keuntungan menggunakan jasa travel yang tidak akan kamu dapatkan jika liburan sendiri, yaitu jasa tour leader atau tour guide. 15. Lebih seru dan bisa berkenalan dengan orang baru.
Liburan bersama grup pastinya akan lebih murah. Namun bukan hanya itu saja yang kamu dapatkan, kamu juga bisa bertemu dan berkenalan dengan orang baru. Itulah beberapa keuntungan jika kalian menggunakan jasa travel agen dalam liburanmu. Semoga bermanfaat.